Saya buka kasino sendiri, dia akhirnya berhenti dan kerjasama dengan pacarnya. Pacarnya penari di tempat hiburan malam. Dan kalau namanya penari nggak mungkin pakaiannya syar'i kayak ibu ya, pasti kurang bahan. Ya. Udah gitu, akhirnya mereka kerjasama bikin dapur narkoba. Jadi entah gimana, saya tahu dia bukan lulusan kimia, tapi dia entah gimana caranya, ceritanya dia bisa beli barang di toko-toko bahan kimia sampai bisa jadi narkoba yang bubuk, yang kokain. Itu nggak tahu siapa yang ngajarin, ya. Dan akhirnya dia jadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Udah punya ruko, udah punya segala macam. Tapi orangnya unik tuh. Jadi dia nggak kecanduan judi, nggak main perempuan, cuma obat-obatan aja karena mau nggak mau quality control, orang ngecek barangnya sendiri udah bagus atau belum. Jadi tiap hari pakai, ya. Dan dia nabung, rajin menabung. Jadi dia bandar narkoba yang budiman, rajin menabung soalnya. Ya. Dengan niat, suatu saat saya pasti pengen pulang dan saya pengen nyenengin orang tua saya. Tapi akhirnya skenario Allah, si pacarnya selingkuh, lari dengan laki-laki lain, dan dia dikhianati sampai ditangkap oleh polisi di Kamboja. Bu, namanya di penjara, apalagi di luar negaranya sendiri, nggak ada yang enak. Ketika dia akhirnya nggak tahan, dia nego dong sama oknum yang nangkep. Oknum, saya bilangnya oknum ya, karena demi Allah masih banyak polisi yang baik, ya. Tapi ini kita lagi bicara dia ketemu yang tidak baik, ya. Maka nego dong, lepasin saya. Bapak minta berapa? Jumlah yang diminta si oknum itu senilai dengan jumlah tabungannya selama jadi bandar narkoba. Akhirnya setelah lepas dia mikir sambil ngelamun, buat apa tuh gue selama ini nabung jadi bandar? Foya-foya enggak, main perempuan enggak, main judi enggak, ternyata cuma lewat doang harus jadi rezeki buat, meskipun rezeki haram ya bagi polisi itu, bagi oknum polisi yang korup itu. Alhamdulillah. Ya, maka gitulah bu rezekinya, belum jadi milik kita, tenang aja dan pasti ada. Kalau memang harus jadi milik kita nyampe. Ini buah, jarak saya ke buah ini cuma nggak nyampe 1 meter. Tapi hitung jarak buah ini entah dari pohonnya belah mana nyampe ke sini. Lebih jauh mana? Jauhan saya atau jauhan buah? Buah. Sampai ke sini. Apalagi kalau ibu makan ikan, Bu. Jarak ibu ke piring cuma 1 meter. Jarak ikan nyampe piring ibu, entah berenang di laut mana itu Bu, nyampe ke piring ibu, matang. Rezeki mau kemana? Ya. Ibu ngelahirin gak ada asinya Bu. Ada air susu sapi, ya. Makanya kita nggak boleh menikah dengan sapi, betul? Karena apa? Susu sapi. Ya karena beda spesies, Bu. Saudara sepersusuan. Coba Bu ya. Ternyata sapi yang beredar di Indonesia susunya nih, ternyata sapinya nggak di Indonesia, dari New Zealand kebanyakan. Ibu tahu nggak New Zealand di mana? Kalau ada yang tahu juga belum tentu pernah ke sana, kan? Nah, tapi nyampe itu Bu ke anak-anak kita. Kayak saya bilangnya anak-anak kita seolah saya menikah sama ibu. Salah sebut ya. Ke anak-anak nyampe ya. Coba, Masya Allah. Coba jawab pertanyaannya. Itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu, tapi bukan susu, air susunya. Susunya emang gak gantung di sapinya. Digocekkan. Maaf Bu ya, biar ibu gak tegang. Tapi bener kan? Nyampe udah jadi rezekinya. Gak mungkin enggak. 1, yang dimakan jadi kotor. 2, yang dikenakan lalu jadi usang. Saya ambil contohnya ini deh. Salah satu yang bikin kita suka galau ya. Kalau bagi para ibu-ibu mungkin salah satunya adalah diskon. Ya. Beres ngantar anak ke sekolah, mampir ke ada mall baru.